Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam mata kuliah fotografi dan teknik dokumentasi. Pada bab ini, yaitu bab 6, akan dijabarkan dan dijelaskan terkait dengan konsep shutter speed dan ISO dalam fotografi. Pada bab 5 yang lalu sudah kita bahas terkait dengan diafragma ataupun aperture. Pada bab ini ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama shutter speed untuk mengatur cahaya. Yang kedua macam-macam teknik shutter speed, yang ketiga over dan under exposure, yang keempat ada konsep ISO, dan yang terakhir ada light metering. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita biasa memulai semuanya dari definisi. Apakah shutter speed itu? Shutter speed merupakan ukuran kecepatan buka tutup jendela sensor atau selama apa sensor menerima cahaya. Kecepatan shutter diukur dalam satuan second atau detik. Semakin cepat shutter speed, semakin cepat pula sensor menerima cahaya dan sebaliknya. Shutter speed diukur dalam detik dan settingannya adalah kelipatan 2, misalkan sebagai berikut: 1/2000 detik, sangat cepat; 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, dan sebagainya. Bahkan kamera modern sekarang shutter speed-nya ada yang sangat lambat sampai 30 detik. Shutter speed untuk mengatur cahaya, di sini ada gambar yang menjelaskan, menerangkan terkait dengan shutter speed, ke arah kiri yaitu slower, semakin, rendah ataupun semakin, lama shutter speed-nya, dan ke sebelah kanan, semakin cepat, shutter speed-nya ada sampai kisaran 1/8.000 second. Semakin lama shutter speed di sini, semakin terang foto yang diperoleh karena intensitas cahaya yang masuk ke sensor semakin banyak. Kemudian shutter speed untuk mengatur cahaya, di sini sudah ada, efek penggunaan shutter speed pada objek yang bergerak. Misalkan objek tersebut kita katakan contohnya adalah sedang berlari. Pada shutter speed 1/250, maka, objeknya akan terlihat, freeze atau sedang diam di tempat. Kemudian, pada, shutter speed-nya menggunakan 1/60, maka kita lihat objek sudah mulai terlihat kabur ataupun blur. Kemudian kita menggunakan, shutter speed 1/30. Lihat bagian kepala, tangan, dan kaki yang bergerak, sudah agak blur. Kemudian pada shutter speed 1/15, objek terlihat lebih blurring lagi, dan, pada shutter speed 1/5, maka objek terlihat benar-benar blur. Nah, inilah perbedaan penggunaan shutter speed, kebetulan ini objeknya sedang, bergerak di outdoor. Kemudian di sini sudah dibuatkan tabel acuan penggunaan shutter speed. Dari shutter speed yang tinggi sampai yang lambat. Di sini ada, shutter speed dengan, shutter speed 1/4000 biasanya digunakan untuk memotret objek berkecepatan tinggi seperti balap mobil ataupun motor. Kemudian ada shutter speed 1/2000 sampai 1/1000 digunakan pada objek berkecepatan menengah seperti pertandingan sepak bola, bola voli, dan sebagainya. Pada penggunaan shutter speed 1/500 sampai 1/250, penggunaannya pada foto orang dalam kondisi sehari-hari seperti berjalan, bekerja, dan sebagainya. Pada shutter speed 1/125, penggunaannya pada subjek atau objek tidak bergerak seperti foto model, juga untuk penggunaan flash. Pada shutter speed 1/60 sampai 1/30, yaitu penggunaannya pada, teknik panning atau menangkap motion blur ringan. Sedangkan pada 1/15 sampai lebih lambat, itu untuk menangkap motion blur yang lebih lambat pada speed rendah, seperti ini disarankan menggunakan tripod. Biasanya, penggunaan shutter speed yang rendah ini, memotret foto, cahaya di malam hari. Nah, berikut ada macam-macam teknik shutter speed yang sangat familiar sekali yang banyak digunakan oleh para fotografer baik amatir ataupun profesional. Yang pertama, saya contohkan di sini ada, shutter speed kreatif pada foto landscape air terjun. Di sini terlihat
Aperture-nya sebesar f/22, sedangkan shutter speed-nya itu 1 detik dan ISO-nya 100 dan panjang, lensanya itu 20 mili. Yang kedua ini ada, foto shutter speed kreatif pada foto landscape yaitu jejak lampu. Ini terlihat di sini, apa namanya, shutter speed-nya itu sangat sangat lambat, yaitu di foto ini menggunakan shutter speed sebesar 30 second atau 30 detik sehingga terlihat, cahaya yang, dipotret pada foto ini. Berikutnya yang teknik yang sangat familiar yaitu pada, objek membekukan, ombak. Di sini terlihat, apa namanya, penggunaan shutter speed sebesar 1/1600 detik. Di sini foto objek, yaitu ombak difoto sedemikian rupa menggunakan pengaturan, shutter, aperture, dan ISO, sehingga menghasilkan foto seperti ini. Selanjutnya ada over dan under exposure. Ketika kita memotret, objek baik, dalam waktu pagi, siang, atau bahkan malam hari, kemungkinan terjadinya foto yang terlalu terang ataupun terlalu gelap akan terjadi. Di sini ada 2 istilah yaitu underexposure. Underexposure adalah kurangnya cahaya yang masuk ke dalam sensor, sehingga gambar yang dihasilkan akan terlihat gelap atau memang gelap. Selanjutnya overexposure adalah kebalikan dari underexposure, jadi cahaya yang masuk dalam sensor sangat berlebih, sehingga menghasilkan hasil yang sangat terang sekali. Misalkan kita memoto objek di siang hari, sehingga cahaya pada siang hari itu sangat banyak sekali ketika kita moto objek, maka objeknya itu sangat shiny atau terlihat terang sekali. Kemudian ada ISO. ISO merupakan kepanjangan dari International Standardization Organization. Pada fotografi, istilah ISO dipergunakan untuk mewakili tingkat kepekaan film atau sensor terhadap cahaya. Di era kamera analog, ISO dikenal dengan ASA. Dulu ASA tergantung dari film yang akan dipasang di dalam kamera. Sekarang, ISO bisa diubah kapanpun sesuai dengan kebutuhan fotografer. ISO berhubungan erat dengan grain atau noise yang muncul dan setiap kamera memiliki tingkat noise sendiri. Semakin rendah ISO, semakin kurang sensitif sensor terhadap cahaya. Sebaliknya, semakin tinggi ISO, maka semakin sensitif sensor atau film tersebut. Pengaruh ISO terhadap tingkat terang foto. Di sini ada penggunaan ISO dari ISO 200, 400, 800, dan 1600 memotret dalam keadaan yang sama. Bisa dilihat dengan ISO 200 maka objek terlihat gelap dibandingkan dengan ISO 1600. Di sini ada semakin rendah ISO yang digunakan maka gambar akan semakin gelap atau kebalikannya semakin tinggi ISO digunakan maka gambar akan semakin terang. Di sini juga ada tabel acuan penggunaan ISO, ISO 100 sampai 200 atau ISO rendah penggunaannya untuk lokasi dan skenario dengan banyak cahaya outdoor dan slow speed. ISO 200-400 ISO rendah lagi kategorinya penggunaannya untuk kondisi cukup terang. 400 sampai 800 ISO sedang, pencahayaan sedang, teras, atau tempat-tempat teduhan. Terus ada 800, 1600 ISO tinggi, lokasi indoor dengan tingkat cahaya sedang. ISO tinggi 1600 dan seterusnya, kondisi cahaya kurang atau foto objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada light metering. Secara umum ada 3 macam, metering pada gambar. Di samping ditampilkan macam-macam metering. Pengukur cahaya ditandai dengan warna. Yang pertama ada matrix, atau dikenal sebagai average atau evaluatif, yaitu mengukur area pemotretan dengan meratakan cahayanya. Metering ini menganalisa seluruh bidang yang difoto, lalu membuat kesimpulan. Beda kamera, ada beda hasil, walaupun bedanya sedikit. Yang kedua ada center wake. Kalau metrik merata-rata seluruh area yang difoto, center wake juga merata-rata, tetapi hanya sekitar 40% pada bagian tengah area yang difoto. Yang ketiga ada spot, yaitu mengukur pada sebuah titik kecil yang letaknya bisa dipilih sesuai selera fotografernya. Studi kasus pada, bab ini yaitu tentukan shutter speed dari gambar 1, 2, 3 dan berikan alasan kenapa Anda dalam menentukan besaran shutter speed-nya
itu besaran tersebut, misalkan 1 speed kah, atau 1 second kah, atau 2 second kah, atau 1/60 second kah, silakan tentukan, besaran shutter speed-nya dan berikan alasannya. Dan seperti biasa, menjawab pada kolom komentar pada video YouTube yang sudah tertera. Berikutnya ada tugasnya adalah di sini ada fotografi netscape atau fotografi jejak cahaya. Anda diminta untuk memotret, sebuah karya fotografi seperti contoh ini, cukup 1 foto saja, tetapi disertakan ISO, aperture, dan diafragmanya pada foto tersebut. Kemudian seperti biasa tugas dikumpulkan pada ketua kelas, deadline-nya adalah 1 minggu dari tugas diberikan, eee, dikirim via email melalui G-Drive seperti biasa ya. Oke sekian, video bab 6, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.